lagi di ISP, ini siaran podcast. Bro Joni dari Siap. bisa dikatakan gerakan ini ya, Warung Warung Medan Medan Peduli ya. Berarti base-nya di Medan. Base-nya di Medan. Oke. Jadi bisa diceritain sedikit nggak apa sih sebenarnya Warung Medan Peduli itu? Baik, terima kasih Brother Gunawan atas undangannya. Iya. Biasa bahagia sekali kita bisa bersama di podcast hari ini. Mm-mm. Oke, Warung Medan Peduli itu adalah sebuah gerakan sebenarnya yang berawal dari ya kondisi PPKM. Ya kita tahu bahwa PPKM tentunya bukan sebuah keputusan yang mudah bagi pemerintah. Pemerintah dan artinya berbagai pihak tentunya sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu, dalam istilahnya kita gotong royong ya. Iya. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijijing. Kemudian secara spontan karena keprihatinan ada inisiator berada kita Richard ya yang K3 Mat itu bermulai mengunjungi satu warung yang kebetulan kemarin memang lagi viral ya. Warung yang mana tuh? Pak, boleh sebut nama kan? Boleh. Pak itu apa? Rakes ya. Oh, Rakes ya, itu sangat lumayan viral Rakes, juga ada di Medan. Jadi notnya kena di situ. Kemudian ini jadi bola salju terakhir rupanya gerakan ini. Terus masuk donasi, kemudian berkumpulnya relawan. Nah, ini mulai bergulir hingga saat ini. Kalau begitu, ini Warung Medan Peduli ini ada pada saat PPKM itu diterapkan ya di Medan ya. Sebelumnya belum ada berarti ya. Kalau kita boleh menyebut itu adalah sebagai sebuah merek atau brand, Warung Medan Peduli itu memang hadir pada saat itu. Pada saat itu Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa teman-teman yang lain juga sudah bergerak dengan ataupun tanpa sebuah ajakan sudah bergerak juga ya sama-sama. Jadi sama juga di dalam Warung Medan Peduli ini sebenarnya berkumpullah berbagai elemen. Ya kita di sana nggak melihat siapa kita atau ras kita apa, agamanya apa, kita pokoknya berkumpul. Mari kita sama-sama gotong royong kita bantu kota Medan kita ini. Berarti yang tergabung di Warung Medan Peduli ini bisa dikatakan relawan-relawan ya. Relawan. Relawan. Ada berapa banyak relawan yang ada saat ini? Terakhir kurang lebih hampir 309 ya, 300-an relawan dengan 66 orang leader. Oh berarti ada ini leadernya ya yang mengatur ya. Mengkomando di lapangan. Jadi sebenarnya Warung Medan Peduli ini tujuannya apa? Awalnya simple, kita bantu kawan-kawan pedagang, kawan-kawan warung, asongan, kawan-kawan yang penjajah makanan yang ada di pinggir jalan untuk supaya sedikit lah bisa terbantukan dari gerakan ini gitu. Jadi gerakannya itu sebenarnya apa sih kegiatannya? Kegiatannya ini supaya tertib, kemarin kami buatin ground rule-nya supaya bisa terarah dan sasarannya tepat. Sebelum dimulai tepatnya 21 Juli ya kemarin. Itu ada briefing dulu, dari awal-awal ada briefing, kemudian seiring berjalannya waktu hari keduanya kami buatin ground rule-nya supaya kawan-kawan juga nggak kebingungan nih gerakannya mau seperti apa di lapangan. Jadi biasanya sasarannya kita mengunjungi warung-warung. Warung makanan ya. Warung makanan atau warung minuman, bisa juga nanti pada akhirnya sampai hari ini berkembang ke pedagang asongan. Kita kunjungin, kita lihat, ngobrol sedikit, dan itu diberikan kebijakan si relawan untuk bisa mengcover warung tersebut ataupun penjual. Berarti jajanan atau makanan minuman yang dijual di warung itu saat ini kita borong. Ya. Pokoknya udah habis lah ya. Habis kita borong. Terus yang penjual itu kita ajak juga. Untuk
untuk membagikan makanan itu. Oke, Ya, berarti dia jadi ikut sama-sama berbagi, berpartisipasi ya. iya. Betul, betul, betul. Jadi tidak hanya sebagai kita beli selesai, enggak. Kita ajak, mari kita sama-sama bagikan ke masyarakat. Nah, kalau sumber dananya itu? Kurang lebih ada dari 1.321 orang baik. Oke. Ya Terkumpul. tidak perlu disebutkan namanya Yes. ya. Karena berbuat baik itu Iya. ya. Puji Tuhan, alhamdulillah semua bergandengan tangan ikut bantu dengan total donasi itu sekitar 1 miliaran, 1,077 juta. Dalam menentukan ini warung makanan atau minuman yang diborong istilahnya. Itu gimana? Itu random atau apa? Kami coba untuk mempetakan itu Kota Medan itu kurang lebih ada 22 kecamatan. Mm-hmm. Dan 22 kecamatan itu semua relawan pada dibagi ya. Hari ini tim ini kemana, kemudian tim yang kedua kemana, tim yang ketiga kemana. Jadi sesuai dengan kecocokan masing-masing relawan. Oke. Ada yang ke Tembung, ada yang ke mana gitu kan, area, kota. Ya, jadi itu 22 kecamatan itu kami harapkan tercover. Ya, jadi salah satu strateginya adalah supaya tidak berlebihan satu warung itu kita kunjungin, jadi kita buatkan stiker. Oke. Jadi stiker itu ada 3 kali kunjungan maksimum. Oke. Ya, artinya bukan tujuannya bukan untuk supaya ini sih, bukan untuk ke arah yang negatif, tapi supaya bisa kami mengcover tempat yang lain gitu. Betul. Loh. Kalau Ya. enggak itu Kalau enggak itu nanti aja 10 tim itu ke sana ya, nanti Betul, tempat betul. lain nggak dapat gitu loh istilahnya. Oh, jadi kan banyak nih warung-warung ya Iya. yang ada. Itu gimana bisa timbul ini nggak kecemburuan dari warung lain yang nggak diborong istilahnya? So far sih mudah-mudahan tidak ada yang negatif yang dari penjual atau Penjual warungnya ya. ya. Karena kan pasti nggak bisa semua Kami ya. berupaya untuk coba cover Cover lah ya istilahnya. untuk bisa Ya, semua. walaupun contoh bisa misalnya ada ini ya. satu deret ada 5 warung, kami cover sikit-sikit. Oh iya. Sesuai dengan budget dan kemampuan kan gitu. Betul, biar tidak ada kecemburuan sosial Betul. juga. Ya. Nah, selama kegiatan di lapangan nih, ada nggak biasa kendala-kendala yang dialami? Contoh, yang ada nggak sih kejadian-kejadian yang sampai menimbulkan ini kecemasan kita nggak? Oke, ada tapi sempat cepat terkendali sih sebenarnya. Ya karena kan seperti yang mungkin kita kurang tahu, tertib ya, kurang ya, tertib itu karena aja kan sih sebenarnya. masyarakat namanya Iya, masyarakatnya, iya. ada. Nggak bisa kita jadikan ini juga sih sebenarnya. Nah, kan karena kan kalau nggak salah kegiatan ini kan nggak didampingi oleh petugas apa dari kepolisian atau apa, ada nggak? Pada akhirnya ada kami ajak. Pada akhirnya. Iya, ada kami ajak. Jadi kawan-kawan para apa namanya, ada dari Satpol, dari apa yang bertugas di pos PPKM. Ketika itu kami juga ajak sama-sama memberikan kepada Ya, masyarakat. karena kan kalau ya seperti yang kita tahu di ini ya, bisa baca di berita atau apa, ada yang melakukan hal-hal positif begitu, tetapi akhirnya malah dikerumuni, direbut Iya. makanannya dan Ya, sebagainya. kekhawatiran di awal sih memang seperti itu. Ya, kan kita nggak bisa ngatur mereka ya. Betul. Karena kan ya mereka juga butuh makanan ya. Betul. Jadi ya itu di luar kendali ya. Iya. Tapi sempat ada terjadi hal Sempat. seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa coba lebih tertib. Hmm. Maksudnya dalam kami juga butuh bantuan kerjasama dari teman-teman yang menerima di lapangan supaya kami tertib, kawan-kawan juga tertib. Nah, itu sih. Sampai sekarang Warung Medan Peduli ini masih jalan. Hanya sebagian untuk menghabiskan sisa-sisa yang ada. Oh, Artinya berarti sisa-sisa donasi yang ada. oke, ini berarti tinggal penghabisan dulu ya. Ini udah tingkat pelaporan nanti. Oh, Udah mulai pelaporan masuk ke dalam pelaporan ke penggunaan penyaluran dan dana. sebagainya Iya, ya. betul. Oke. Nah, Bro Joni sebagai relawan juga di Warung Medan Peduli. Yang kita tahu di Warung Medan Peduli ini banyak relawan yang dari influencer juga ya, di Medan ini. Pernah nggak dibilang WMP ini pencitraan doang atau pansos doang gitu?
Atau untuk influencer cuma untuk konten doang gitu. Ya kita tahu gerakan ini positif ya. Siap. Gerakan ini positif, betul. tapi pasti ya menurut saya pasti ada lah ya. Itu saya kira hal yang wajar yang kalau kita hidup di dunia ini ya. Iya. Siapa sih yang nggak pernah kesenggol? Selalu ada dua sisi ya. Iya. Tergantung bagaimana kita melihat kan gitu. Artinya bahwa kalau kita seru-seruan, kalau kita sering ngepost di kawan-kawan mungkin sering ngepost di Insta atau apa media sosial lainnya, tujuannya adalah untuk supaya ini bergulir teman-teman di kota lain juga. Mari kita sama-sama gotong royong untuk bangsa ini gitu loh. Betul. Untuk negara kita. Gitu. Apalagi gerakan ini kan positif ya tujuannya ya. Ya, tokoh-tokoh agama yang kita banggakan aja sudah sering disentil, apalagi kita yang konon masyarakat biasa. Betul. Oke, Bro Joni, sebelum kita lanjut, ada yang mau lewat dulu. Siap. Jadinya kita harusnya kalau yang komentar-komentar negatif itu nggak usah kita peduliin lah ya. Yang penting tujuan kita itu kan baik. Kalau kita tanggapin malah jadi eskalasinya nggak baik nanti. Nah, harapan dari Warung Medan Peduli ini di saat kondisi pandemi dan PPKM sekarang ini apa sih? Harapan kami sih sebenarnya dari awal itu adalah supaya ya mudah-mudahan dengan sedikit bantuan, dengan sedikit gerakan yang dijalankan teman-teman ini bisa memberikan sedikit bantuan lah kepada warung-warung, pedagang asongan. Ya nggak banyak sih, mudah-mudahan bisa menjadi lebih ringan istilahnya begitu dalam kehidupan. Oke. Nah tadi kembali ke masalah donasi tadi ya. Ini kan uang nih. Iya. Uang. Ya amanah ini. Berarti kan harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya ya. Betul. Nah, berarti di Warung Medan Peduli ini juga ada ininya dong ya. Yang bertanggung jawab lah ya. Iya. Bertanggung jawab untuk memegang keuangan ini. Dan nantinya akan dilaporkan juga ya. Pasti. Karena kan ya orang juga perlu tahu uang ini kemana. Karena kan sensitif banget ya. Betul. Justru lah ini apa namanya, amanah dari orang-orang baik inilah yang harus kita jaga. Sebenarnya kami relawan ini kalau boleh saya pribadi mengatakan kita bukan siapa-siapa. Hanya perpanjangan tangan dari orang-orang baik inilah untuk melaksanakan tugas ini. Penyampaian dana yang telah mereka berikan, orang-orang baik ini berikan, kami sampaikan ke warung-warungnya itu. Sebenarnya dikatakan bukan siapa-siapa juga enggak sih. Kalau menurut saya malah para relawan ini ya mereka walau enggak menyumbang secara dana uang, tapi kan tenaga dikeluarkan juga. Betul. Ya. Kita Waktu, apresiasi, tenaga. kami apresiasi atas penghormatan dari kawan-kawan. Nah, Warung Medan Peduli ini sempat viral juga di Medan. Oke. Karena kan viralnya kenapa nih? Nggak banyak bermunculan berita-berita di sosial media tentang Warung Medan Peduli ini, gerakan-gerakan bagus. Tanggapan masyarakat terhadap gerakan ini? Cukup baik, support, makanya masih banyak sih sebenarnya
yang mau mendonasi, ada yang ini masih bisa donasi nggak ya? Waduh, kami Berarti udah ada membuka ini ya, ada membuka apa rekening donasi begitu? Iya, kami mempercayakan ada satu rekening yang untuk menerima itu nantinya kami akan juga pakai rekening itu untuk memberikan laporan. Oke. Ada satu tim namanya tim keuangan, termasuk Joni di dalamnya salah satu untuk penyusunan laporan. Kami dikomandoi oleh Ibu Emelda. Ada satu tim namanya ada Ivana dibantu di situ. Kemudian ada Amanda, ada Dokter Stephen Guntur, ada saya sendiri. Inilah kami lagi nyusun laporan seapik mungkin untuk supaya segampang itu, sesederhana mungkin bisa diakses, bisa dilihat oleh masyarakat. Oke, karena ini dana masyarakat Yes. juga ya. Ya, Berarti kalau dari masyarakat sangat support ya. Yes. Bahkan tadi masih ada yang mau berdonasi saat ini. Tapi masih ada yang mau masuk. Terus sampai saat ini sebenarnya kalau dibilang Warung Medan Peduli itu berhenti secara official memang iya mungkin. Tapi di lapangan mungkin nanti Bro mungkin akan lihat lagi. Masih ada. WMP masih, tetapi mereka pakai dana sendiri. Oh. Gitu loh, itulah apresiasi dari kawan-kawan di lapangan. Mungkin sekelompok komunitas ya. Yes, ada Sekelompok beberapa komunitas teman-teman ya. yang kumpul dana sendiri, Yes. terus Jalan sendiri, ada yang pakai dananya sendiri juga. Tetapi menggunakan nama Warung Medan Peduli. Betul. No problem No ya. No problem. Kami nggak cas ini kok. Nggak cas fee ini gitu. Iya. Hal baik harusnya Yes. kita support Iya, ya. soalnya harus amanah ini kan. Betul, Kita betul, khawatirnya kalau kita pakai dananya secara sembarangan, kepinginnya sih kapling yang mewah gitu kan di dunia. Rupanya kebeli kapling neraka. Nah, selama kegiatan ini dilakukan, ada nggak cerita menarik atau pengalaman menarik? Ada cerita haru hingga sedih ya. Kami lihat kadang-kadang mereka mungkin kalau yang kita bilang kawan-kawan yang sudah terbiasa dengan online akan gampang. Ya, walaupun memang pada masa-masa pandemi ini kan ojol-ojol atau kawan-kawan ojol itu tidak sepenuhnya untuk ini kan. Cuman mungkin yang dine in itu nggak boleh. Terus ya omsetnya pasti berkurang. Kawan-kawan dari warung-warung yang tidak terkonek ke ojol, ya ini mungkin omsetnya berkurang. Ya, ada satu pengalaman yang menarik bagi kami adalah ada 2 orang namanya Bella dan Safira. Mereka ini jualan air tebu. Oh ya, saya sempat membacanya juga. Iya. Kami terharu kenapa? Mereka kawan-kawan ini, adik-adik kita ini diajarin oleh orang tuanya nggak boleh meminta. Walaupun kondisi mereka bisa dikatakan kekurangan ya. Mereka tetap berjualan, sambil jualan mereka sambil belajar. Nah ini membuat kami lebih yakin bahwa merinding. Bangsa ini nggak kekurangan orang-orang yang baik gitu loh. Kota Medan khususnya tidak kekurangan orang baik dan kita tidak bisa melihat secara general ya bahwa sekelompok orang ini mungkin nggak baik atau apa. Itu kan siapa saja maupun sukunya apa itu pasti ada orang nggak baiknya. Betul. Ya, nah setuju, kita sepakat di situ. Maka ini kembali memberikan semangat kepada kami bahwa gerakan penyebaran virus kebaikan ini nggak boleh berhenti, apapun bentuknya. Betul. Mau dibilang orang kita pansos. Kita nggak ngambil keuntungan dari pansos. Iya. Instagram di medsos kita nggak buka untuk istilahnya untuk jadi endorsement. Iya. Ya memang kawan-kawan seperti tadi Bro Gun bilang ada selebgram tadi yang bergabung. Ya memang sebelum mereka bergabung udah terkenal kan begitu. Jadi dengan bergabungnya kawan-kawan selebgram tadi, harapan kami supaya gerakan kebaikan ini bisa cepat terinspirasi seperti karena kata kan, Bro tadi kan. Followers mereka juga udah banyak kan. Dengan mereka bergabung di gerakan ini mungkin ya virus kebaikan ini sebarnya lebih cepat, lebih ke banyak orang. Betul. Nah, tadi bicara soal cerita pengalaman menarik ya dari 2 kakak beradik itu, walaupun sedang kesusahan mereka tetap berjualan, tidak boleh meminta, tetap berusaha. Nah, kalau
halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan banyak nggak? Em, Salah satu yang menjadi penghambat itu mungkin cuaca ya. Cuaca ya, Cuaca. Kadang kan hujan. hujan. Hujan relawan itu berhenti cari tempat teduh, Mm-mm. selesai, main lagi. Nah tuh Harus berhenti kami yang karena di cuaca tim ya. keuangan ini kan lebih banyak di back office ya. Iya ya, Melihat relawan ini kami jadi ini juga bangga, terharu. Iya, apresiasinya ya. ada yang pagi sampai malam Hmm. pulang harus ngerjain rekap lagi kan gitu. Dia kami tim keuangan kan harus tegas juga. Ini Iya kan iya iya, amanah betul betul. dari masyarakat. Mana rekapnya? Mana rekapnya? Ini berapa? Ini berapa? Jangan ada double gitu. Berarti ada ininya juga ya, ada apa? Base campnya juga ya. Iya, kami posisikan di Adam Malik. Dia ada Malik. Iya, Kitrimat bukan? Ketimat ya. Kitrimat ya. Tergampang kan. Karena inisiatornya ini juga ya. Iya, ya, salah seorang inisiator salah ya. seorang. Termasuk ada salah satu MC kondang kita kan Pak Herman Trisdianto salah satu. Oh Ya. iya Kemudian iya. ada eh, apa namanya Ibu Emelda dan beserta suami Pak Iskandar yang dari Karya Foto. Ada kawan kita Pak Agus Metro dan Junianto Tunggal yang sudah terbiasa bermain di digital. Oh, oke. Ya, mereka membantu untuk display apa namanya bikin-bikin posting yang menarik. Iya iya iya. Lengkap lengkap lah ya. Orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Nah, setelah ini Warung Medan Peduli ini kan tadi katanya sudah memasuki tahap akhir untuk pelaporan dan sebagainya. Mm. Rencananya memang berhenti atau tetap lanjut nantinya? So far secara official kami coba untuk berhenti dulu. Apa namanya kita coba buat pelaporan keuangan dulu untuk disiapkan kepada masyarakat dan kepada para donatur. Kemudian tim relawan ini yang kurang lebih 66 leader dengan 309 orangnya perlu isi amunisi juga kan. Betul. Nge-recharge itu loh. Iya, Walaupun iya, mereka kita lihat waduh semangatnya ini luar luar biasa. biasa, luar biasa. Saya Ini juga power bank mereka ini ibarat HP yang nggak ada mati-mati. yang Gerak penting terus gerak ada terus ya. ada teman-teman gerakannya kan ketika di lapangan kan kawan-kawan ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ya kan. Nah, ini luar biasa ini. Ada yang sampai 33 titik satu hari, siang malam. Wah, Ada yang cuma 10, ya variasi gitu loh. Yang penting tercover lah seluruh kecamatan. ya. Tapi kita harapannya ya semoga kondisi seperti ini cepat berlalu Iya, ya, harapan PPKM. kami pandemi ini semoga cepat berlalu. Maka kami selalu berulang-ulang ingatin kawan-kawan, walaupun gerakan di lapangan kita memberikan bantuan kepada orang lain, jangan lupa kesehatan pribadi. Iya. Tetap prokes. Jadi selain penyaluran donasi, kawan-kawan juga memberikan ini masker gratis. Masker. Oh, Iya. dibagi-bagi Jadi juga mengedukasi ya. masyarakat, kita hadapilah bersama pandemi ini dengan masker gitu. Oke. Nah, sejauh ini gerakan Warung Medan Peduli yang diketahui Bro Joni ya, Yes. ada nggak menginspirasi kota-kota lain untuk melakukan gerakan yang sama seperti Warung Medan Peduli ini? Ada terakhir kami lihat ada di warung Surabaya Peduli. Oh, Warung Surabaya Peduli Yes, ada juga yang ya. terakhir ya. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada koneksinya ke Warung Nggak ada. Medan Peduli Jadi ya. kami memang tidak khususnya dari inisiator juga menekankan kan bahwa silakan kawan-kawan kalau mau melanjutin brand ini gitu lah istilahnya brand ini, kami nggak bakal menyimpan mengutip fee brand fee atau apa fee gitu ya. Silakan dipakai aja nggak masalah sih. Dipakai aja nggak Ya, masalah. Kota-kota lain mau kota lain pakai mau pakai warung Jakarta Peduli, Jakarta Peduli, yes. Warung Makassar Peduli, silakan ya. Silakan. Ya, gerakan yang positif Gerakan, silakan iya. dilanjutkan. Virus-virus positif Malah ini kan ya. harus memberikan inspirasi kepada orang lain juga kan. Oke. Ya. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih untuk ya masyarakat Kota Medan khususnya? Oke. Kami melihat bahwa kalau bicara C19 atau coronavirus 19 kan tidak Indonesia saja Ya, yang terdampak, seluruh negara di dunia juga terdampak, dan keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah itu juga tidak gampang dan sudah melalui beberapa mekanisme penilaian kebijaksanaan
mari kita sama-sama untuk cooling down sejenak. Kita membantu kita juga ya menjaga diri sendiri, juga kita sebenarnya menjaga orang lain gitu ya. Mari kita bantu upaya-upaya pemerintah supaya pandemi ini cepat berlalu. Mari kita bangkit kembali bahwa kita jangan selalu mudah untuk gusar atau emosional, jangan kita terpengaruh hoak, dan tidak lupa tetap 5M. Betul. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, prokes yang Prokes ketat ya. yang ketat. Ya, jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang bergizi. Yes, hidup sehat. Iya, Hidup sekarang ini hidup sehat yang terpenting ya. Kesehatan itu harta yang udah. Betul. Baru kita rasakan pada saat pandemi ya. Baru sadar ya. Baru sadar. Waduh, ini rupanya harta miliaran juga nggak kebeli gitu loh. Waduh, kalau udah memang dipanggil naik dah, udah nggak apa lagi mau Semua triliunan. ditinggalkan Iya, ya. semua tinggal. Nggak ada apa-apanya harta di dunia ini jadinya ya. Betul sekali kata Bro. Ya, thank you sharingnya Bro Joni. Thank you Brother Gunawan. Episode kita kali ini Yes. ya. Semoga sharing-sharing kita kali ini bisa bermanfaat ya bagi para viewers kita di sana. Ada nilai-nilai positif atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dan semoga gerakan Warung Medan Peduli ini bisa diikuti oleh teman-teman kita di kota-kota lainnya. Karena mudah-mudahan, karena sejauh ini kan sudah ada kurang lebih 3.105 warung yang sudah kami cover. Wah, di Medan ini ya. Medan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan keringanan gitu istilahnya. Oke, jadi sekian episode ISP kita kali ini. Thank you Bro Joni udah meluangkan waktunya hadir di ini siaran podcastnya di channel CNFID. Sama-sama. Jadi saya Gunawan undur diri dan Bro Joni juga undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.